Pertanyaannya Pak, berapa? Nah ini mumpung Mei guys, Mei kan hari buruh. Selamat hari buruh buat teman-teman. Iya, selamat hari buruh. Selamat hari buruh. Kita juga Buruh. ya kan buruh. Nah, Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. Back to kembali ke Post RT Podcast obrolan. Nah ini bersama Bang Steve. Halo Bang Steve, gimana kabar? Baik, saya ya. Steve ini sedang itu Bukan punya restoran ya, bekerja. Oh bekerja. Jadi yang kemarin teman-teman sudah terima kasih sudah bertanya cara bekerja, cari info yang belum nonton pasti di sebelumnya monggo di podcast. Jadi di channel kita ini ada podcast Bang, ada setiap Rabu podcast, setiap minggu ya sekilas tentang Amerika, rumah-rumah Amerika. Mungkin jadi inspirasi gitu. Atau nanti ada tambahan apa ya teman-teman terus di kolom komentar apa lagi. Tapi sementara itu buat dulu itu ya podcast yang bahas ya seputar pendidikan. Konsep ini kan sukses story guys. Jadi gimana cara sukses di Amerika dan cara bekerja di Amerika itu seperti apa kan sudah kita bahas. Nah hari ini Bang kan kita sudah bekerja ini Bang, visa juga sudah kemarin C1, C2, F1, F2, apalagi yang kerja di dimanapun lah, kalau di Amerika mau di NASA, di Google, di toko, di kitchen atau di dapur, di masakan, yang jelas gajinya $10 kan. Apalagi cuma ya nyun sewu guys ya, kalau kita di hotel bikin omelet ya kan itu bisa 1 juta per hari gajinya, artinya bisa ya rate $15 lah. Artinya untuk kasar kita sudah diterangkan sama Bang Steve panjang lebar. Belum masih ada pertanyaan lagi monggo di kolom komentar. Bang Steve masih selama kita masih di Amerika loh guys ya, soalnya ini kan teman-teman mau pulang ini Juli sudah summer break Bang, jadi mau pulang semua. Jadi pokoknya selama saya di Amerika nanti kita podcast. Nah Bang, pertanyaannya Bang, berapa? Nah ini mumpung Mei guys, Mei kan hari buruh Bang. Selamat hari buruh buat teman-teman. Iya, selamat hari buruh. Selamat hari buruh, kita juga buruh ya kan buruh. Nah berapa sih Bang? Kalau dulu kan saya suka ngawal-ngawal buruh Bang. Dia apa ya? Bukan demo lah, apa ya? Nah demo itu terlalu kasar lah, aspirasi. Menyampaikan UMR lah. Pertanyaannya ini Bang, berapa sih UMR di Amerika itu Bang? Upah minimum UMK-nya Amerika itu berapa sih Bang kira-kira? Semoga Bang. Ya maksudnya hampir sama lah sistemnya di sini, di Amerika dan di Indonesia. Setiap kalau di Amerika dibilang state ya, kayak provinsi. Nah setiap state itu dia berbeda-beda. Oh sama. Ya, setiap state itu mereka punya UMR-nya berbeda-beda. Ada yang misalnya kalau di kota-kota besar seperti New York, ya di LA, ya mereka Chicago, mereka punya standar UMR-nya lebih tinggi daripada kita yang di kota Ames ini. Ya, gitu. di Iowa, Iowa di kota Ames. Karena kenapa ada terjadi perbedaannya? Sama juga seperti di Indonesia, tingkat kemahalan di kota-kota itu jauh lebih tinggi daripada di kota-kota yang agak kurang lah, seperti kota besar lah katanya gitu. Betul ya. Dan untuk saat ini kalau di state Iowa, di tempat saya dan Mas Yusuf tinggal ini, mereka masih berkisaran sekitar 725, itu yang paling ya rendah. Saya potong Bang. Berarti $7.25 Bang ya. Itu untuk terendah Bang ya. Terendah. Tapi kadang-kadang kita dapatnya di atas $8,5 Bang. $8, $8,5 itu Bang.
Itu Gimana? yang 725 itu standar yang diberikan daripada federal. Oh, Federal itu kayak kita bilang pemerintah. pemerintah ya. Ah, Berarti paling rendah itu segitu Bang ya? segitu. Ya, oke. Karena pemerintah dia sudah lihat untuk tinggal di state Iowa dengan jumlah populasi masyarakat yang ada di state itu, kemahalan dan biaya pendidikan, rumah dan sebagainya itu mereka kasih standar minimumnya 7,25. Nah, setiap perusahaan Oke. atau company atau instansi-instansi Oke. yang mau mencari orang bekerja di mereka tidak boleh menggaji orang di bawah standar itu. $7 tidak boleh berarti? Nggak bisa. Kan 725. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya? Sama sekali nggak boleh. Nah, misalnya saya mencari kerjaan di perusahaannya Mas Yusuf, terus Mas Yusuf kasih gaji saya cuma $7. Nah, saya punya hak untuk melaporkan ketidakadilan Mas Yusuf ini kepada federal, pemerintah kata kasar. Karena saya nggak boleh sebab standar dari pemerintah cuma 725, kok saya dibayar 7, berarti ada kecurangan. Nanti dari pemerintah itu yang melakukan penyelidikan ke tempat company-nya Mas Yusuf. Kenapa orang ini kok di-hire di bawah gaji minimum gitu, standarnya gitu. Sebentar Bang, saya potong dulu. Jadi gini guys, tak garis bawahi dulu guys, tak stabilo dulu. Kalau Bang Steve ini selain manajer di perusahaan, beliau juga punya restoran. Jadi artinya beliau juga punya pengalaman memberi gaji ke karyawannya. Artinya standarnya beliau itu punya apa ya? Jadi kalau menggaji itu tidak boleh di bawah 7, kalau di sini 725 ya Pak. 725. Artinya kalau seperti itu beliau bakal kena kayak apa ya? Penalti. Kartu merah Ya. Di kartu merah sama pemerintah, malah usahanya bangkrut, malah pekerjaannya juga malah Blacklist. tidak ya blacklist lebih di blacklist. Dan ini guys, yang belum dijelaskan tadi gini Pak, kita kan ada perbedaan ternyata guys. Sorry saya belum, mohon maaf saya tadi belum menerangkan. Kalau di Indonesia itu per bulan Pak. Nah itu, kalau di Amerika yang $7, $7, $725 tadi per bulan, per minggu atau per jam Bang? Gimana? Oh iya, betul. Sorry Bang, lupa tadi ya. $7 25 sen itu dihitung per jam. Jadi bukan Per jam. Ya, bukan per hari, bukan per minggu atau bukan per bulan ya. Bukan Jadi ya misalnya saya kerja 10 jam satu hari, 10 jam satu hari ya 10 kali 7,25 itu berarti $72.50. $72.50. Mungkin hampir 1 juta kok ya. Itu satu hari. Satu hari. Ya. Berarti kalau seminggu berarti berapa Mas? Matematika kuele guys. Berarti ditambahkan sendiri guys ya. Seminggu dikali 7. Ya. Berarti hitungannya $7.25 itu tadi guys, itu adalah hitungan per hour. Ya. Nah, kalau per bulan berarti tergantung berapa jam saudara kerja selama 1 bulan itu. Ya tergantung part time atau full time. Kalau full time berarti 40 jam seminggu. Berarti 40 jam itu Bang ya. Apa sih? Senin sampai Jumat lah kasarannya 8 jam berarti 8 kali 5 kan 40. Berarti Senin sampai Jumat kerja, terus berarti 40 kali 7,25 kali 4 minggu. Kali 4 minggu. Gitu aja kayak nanti ketemu UMR-nya per bulannya. Soalnya kan di Indonesia gini Bang, UMR itu per bulan. Ada yang 1.800.000. Ya tergantung provinsinya dan tergantung kabupatennya. Kalau di sini mungkin tergantung county ya. Kayak di sini Story County, nanti ada Boone County, Johnson County, Johnston ya, macam-macam county-nya banyak. Kalau kita ikut Story Story. Nah makanya itu namanya Pak RT Story, soalnya kita tinggalnya di Story, kota Story. Dulu saya emang gitu teman-teman gitu, Story, kamu cerita, bukan, kota saya namanya Story, cuman kecamatannya kita ada Nebeda, ada X, ada apa lagi ya sih? Huxley, macam-macam. Nah, jadi
perbedaan gaji tadi, tapi UMR-nya tetap melindungi ya. Ya, pokoknya melindungi pekerja ya, Bang. Pekerja itu pasti dilindungi karena dikasih nilai segitu, karena sudah diperhitungkan biaya kehidupan seseorang di tempat kita state Iowa itu minimal bisa tercukupi dengan jumlah $7.25 per jam atau per hour itu. Tapi guys, faktanya kita di sini digaji lebih dari itu, guys. Ya. Ada yang $11, ada yang 2. Ini yang di Iowa loh, guys ya. Kalau di New York nanti ya beda lagi. Beda, ada yang $20, $21. Kalau di sini $21 ya sudah banyak, Bang ya. Kayak artinya kayak kita di sini mungkin ya rate 19, 21, 25 lah. Caranya ya bagus loh. Maksudnya untuk buruh masih sangat bisa menabung ya. Tapi untuk yang rendah kemarin, Bang, itu kalau di tempat kita ya, Bang ya, itu ada yang 14, 12. Bahkan ada yang di restoran itu food itu mungkin 10, Bang. Atau ini pekerja construction yang ngaspal jalan itu kayaknya masih 15-an kemarin saya lihat di webnya DO Department of Transportation. Ini teman-teman itu juga itu yang mau kerja di ngaspal, ya ngaspal bukan ngaspal kayak di Indonesia, bukan, Bang. Pakai enggak, kita ngoperasikan pakai mobil langsung aspalnya jalan sendiri. Enggak kayak ngecor, enggak. Itu masih 15 atau snow yang snow removal itu masih berapa kemarin? 17. Soalnya saya dapat kiriman terus, Bang. Ini aja ada yang mau nawari saya 30. Aduh. Gini loh, guys. 30 per jam loh. Per jam. 30 per jam. Jadi kalau 10 jam udah $300. Baru satu hari. Satu hari. Kalau satu itu. Tidak perlu diteruskan lagi, Bang. Sorry, Bang. Nanti tetangga saya utang. Bercanda. Tapi juga di sini dia juga kerja kayak apa? Memperdayakan manusia itu bekerja sampai kayak budak gitu ya. Tidak. Ya, hak kita diperhatikan. Ya. Dalam pribadi saya misalnya saya kerja sebenarnya 10-12 jam per hari, saya dikasih harus ada istirahat jam, ada ambil jam break 10 menit, terus kemudian 2 kali yang 30 menit itu harus diambil, karena itu untuk kesejahteraan si pekerja itu sendiri. Dan kalau ada perusahaan atau company yang tidak memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk ambil break dalam long hours, dalam waktu yang panjang mereka bekerja sehari, itu juga akan menjadi resiko bagi company itu. Nah gini guys, kita terangkan dulu guys. Nah, yang dijelaskan Bang Basip tadi benar. Jadi gini, misal jenengan kerja jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, jadi kayak sekolah lah guys. Jam 7 pagi nanti jam 9 atau setengah 9 jenengan break, namanya break time. 2 kali break time, 2 kali 15 menit. Berarti misalnya setengah jam 8.45, berarti nanti jam 9 break, jam 9 kerja lagi. Jam 12 break lagi, namanya lunch time, 1 jam, sampai jam 1. Gitu nanti misalnya jam setengah 3, jam berapa ini? 12 jam 2. Jam 2 misalnya jam 1, jam 2. Jam 1 jam 3 guys. Jam 2.45 break, jam 3 balik lagi kerja, jam 5 sore pulang. Jadi harus ada, soalnya dulu gini Bang, saya itu pernah kena masalah sih kerja. Pernah anak di bawah 18 tahun. Ya kita kan Bang Sim juga pelatih, kita juga pernah melatih. Saya tidak tahu Bang, kalau anak itu di bawah 18 tahun. Aduh, mantap. 18 tahun di bawah 21 tahun. Sorry, saya ralat ya. Jadi kalau di atas 21 tahun itu 18 tahun kan masih SMA. Jadi itu ada 2 kali 30 menit
plus lunch time. Dan hanya boleh bekerja 6 jam. Saya yang salah bang, kena teguran keras bang. Aduh, itu makanya hati-hati teman-teman yang mungkin yang apa, yang lagi apa, ditanyakan dulu, ya tanya santai aja, ya bukan tanya umur sih. Kamu masih SMA atau kuliah, nanti dia kan jawaban, oh, aku kuliah kok. Kalau kuliah hati-hati guys, soalnya di sini ada yang kuliah umurnya 20 tahun bang. Tetap dapat 2 kali lunch time itu tadi. Makanya Bang Steve tadi mengingatkan tadi tidak ada sistem perbudakan bang. Ya. Gitu. Artinya di sini apa, kesetaraan apa ya bang ya, buruh. Nah, hak-hak buruh itu sangat diperhatikan dan boleh lapor ke apa namanya, etik apa. Iya, kalau untuk workplace apa gitu ya. Iya, apa sama Homeland Security juga ya bisa. Jadi insya Allah guys, kalau di Amerika tidak ada istilahnya human apa sih namanya, human trafficking, tidak ada ya. Kalau ada atau tahu, laporkan ke pihak berwajib atau polisi. Tepuk tangan dulu. Nah ini bang, ke konteks hari buruh bang. Kalau di Amerika itu ada nggak bang hari buruh sih bang? Maksudnya memperingati hari buruh itu kayak harus demo di jalan, itu ada nggak ya kayak gitu? Kalau kita kan kemarin kayak saya makan aja, ada di tempat saya di kantor ada memperingati hari apa sih namanya sih itu, saya makan enak, makan itu. Ada nggak bang kalau Stephen sih? Kalau kita kayak itu mungkin ada ya, tapi nggak dirayain ya gembor semeriah gitu ya, gempar banget gitu ya. Kalau di kita biasanya kan turun ke jalan, kalau dulu teman-teman dari serikat pekerja itu turun ke jalan. Atau mungkin kalau di Amerika memang aspirasi itu langsung bilang. Saya dulu pernah pernah apa ya, iya banyak soal UMR dulu banget sebelum saya kerja di sini. Jadi saya itu punya manis dan pahitnya kerja di Amerika. Kerja di restoran pernah bang. Oh capek banget saya di restoran dulu. Sudah ngirisi apa, onia, ngirisi salad. Aduh capek banget, dan gajinya cuma $8 waktu itu. Aduh capek banget, makanya saya apresiasi teman-teman yang kerja di restoran di Amerika itu memang apa ya, benar-benar waktunya itu tidak ada apa ya istilahnya, apa ya, lengah dikit. Kalau kita kan sekarang kan nyantai dikit, ngelamun dikit kan nyantai bang ya, tapi kalau itu nggak bisa. Nah kalau di Amerika ini bang, ini saya lihat itu apa namanya, sebetulnya banyak sih bang ya, buruh kayak kalau di kita kan memperingati hari buruh itu kan apa sih, cenderung turun ke jalan. Nah kalau di Amerika mungkin aspirasi kita sudah apa ya, kadang-kadang kita kan ngomong apa gitu besok langsung disampaikan ke pimpinan kan gitu. Kayak dulu kan saya pernah, aduh aku kerjanya per minggu kok 50 jam loh, aku gitu. Cuma ngomong gitu aja bang. Yang ini yang baru bang. Yang dulu saya waktu itu ngeluhnya, saya capek, ya udah kamu berhenti aja, ya udah. Cuman yang baru ini, yang di tempat saya ini, yang di Walmart ini, aduh aku kok 50 jam, bisa nggak dikurangi? Bisa aja dikurangi bang. Jadi 45, jadi 40. Enak banget. Maksudnya kita juga ada namanya apa sih bang? Protected paid time apa namanya, yang kerja kayak PNS itu apa? Nek PNS itu kalau cuti kan dia tetap dapat gaji bang. Kita kan dapat namanya PTO. Nah itu gimana bang mekanismenya bang? Ya, kalau PTO itu kan setiap perusahaan beda-beda ya. Benar. Setiap perusahaan tuh beda-beda. Ada misalnya dalam satu hari kita kerja 10 jam, dia bisa ambil berapa 0,berapa% kali satu hari jam kerja itu berapa. Terus itu mulai di saving di accumulate atau ditambahin, akhirnya jadi satu
jumlah jam yang kita boleh ambil untuk PTO. PTO itu maksudnya saudara boleh ambil libur, tetapi saudara tetap terima dibayar. Betul, Liburan saudara. betul. Itu namanya PTO, paid time off. Paid time off. Nah, ya, jadi saudara libur tapi saudara kena bayar. Nah, dan yang kedua saudara juga misalnya, oke, aku PTO-nya tuh bisa contohnya 5 hari, tapi aku mau ambil libur 7 hari. Nah, dalam 5 hari saudara dibayar, yang 2 hari tidak dibayar. Itu apa bang namanya bang? Kalau di saya namanya unpaid. Unpaid juga Unpaid, dibilang ya. sama. Artinya tetap dapat libur 7 hari. 7 hari, yang 5 hari Anda dapat gajian, yang 2 ya tapi kan fair bang. Artinya tetap ya memang saya dapatnya PTO-nya kan lihat jumlah jam kerja saya berapa, libur saya misalnya 2 hari ya misalnya 50 jam kerja kan harus dapat semua gitu. Semuanya gitu. Nah, enaknya jadi guru di Amerika itu role-nya itu sudah jelas guys. Gajinya juga jelas, artinya yang memberi gaji ya setahu saya loh bang ya, sekelas Asian Mart sendiri gajinya juga UMR bang ya, Asian Store itu loh bang. Itu bahkan yang $10, ada yang 2, maksudnya masih di atas UMR gitu. Minimumnya. Nah, kalau kita di Amerika boleh nggak sih bang menyampaikan aspirasi, tadi ngomong tadi saya bulat soalnya C mikir apa sih jenenge apa sih, boleh nggak kita menyampaikan aspirasi kita sebagai buruh bang? Ya itu kan ada di kayak di tempat aku, tempat kerja saya itu sosialisasikan itu suatu sistem di mana kita sebagai pekerja ada unek-unek atau ada apa-apa, kita boleh ngomong secara rahasia, secret, tanpa menyebut kita punya identitas itu kepada di company kita. Ada satu departemen di samping human resource. Departemen itu dia akan menerima segala keluhan, aspirasi, pertanyaan yang ada dari kita pribadi yang mungkin kita nggak mau nyampein kepada bos kita, manajer kita, atau teman kerja kita. Nah, departemen ini akan terima semua itu dan mereka akan mencoba, kalau itu sebagai suatu usulan yang terbaik, ya nggak apa-apa. Tapi misalnya ada terjadi suatu ketidaknyamanan dalam tempat kerja, mereka akan menjadi penengah dengan fair dan tidak menyebut identitas dan mereka menyelesaikan semua itu dengan tenang untuk suatu masalah. Jadi yang balik lagi ke pertama yang dulu bilang itu, hak-hak kita sebagai seorang manusia itu sangat dihargai dan dihormati. Nah, apapun adanya. Itu guys yang belum nonton, ada di sebelumnya nih, fakta-fakta bekerja di Amerika. Itu ada hak-hak juga bang itu ya. Jadi enak banget guys kerja di Amerika. Bahkan ada yang namanya tech survey. Saya sering dapat itu. Alatmu gimana sih? Tak bilang aja padanya. Alatnya ini misalnya forkliftnya jelek, terus BBM-nya sering habis, tulis saja. Besok dia perbarui kok guys. Ya bukan besok sebenarnya ya, jeda 1 bulan dia perbarui. Pokoknya enak banget. Ya itu betul. Amin. Bukan hanya di tempat kayak yang main, di tempat saya juga kita selalu ada tiap bulan dan tiap 3 bulan itu ada survei. Survei itu ya kita harus isi secara jujur. Iya, apa adanya saja. Saudara suka, saudara senang, saudara nggak suka, saudara nggak senang, jujur aja. Karena survei yang akan dikumpulkan itu akan menjadi masukan bagi setiap company untuk dia melihat kembali anak buahnya atau alat-alat yang dipakai untuk membantu suksesnya suatu bisnis di tempat kerja tersebut. Dan alat ini perlu diganti baru, harus ada inovatif yang baru lagi gitu. Nah di tempat saya ini, di tempat restoran, mereka ada punya satu yang sekarang ada anak buah saya masak ya pakai manusia. Ya. Nah, sekarang mereka sudah mengembangkan satu teknologi yang bukan pakai manusia lagi, yang pakai robot, tapi tetap manusia operatornya. Operasinya manusia. Harus lisensi ya. Itu.
Itu memang anu guys, memang saya merasakan kayak gitu. Ada beberapa yang harus dulu pakai palet jack, ada elektrik. Palet jack capek loh, kan palet bang, gini-gini kan. Pakai yang elektrik, beli dua. Artinya kita ngomong apa adanya. Kalau dibilang bagus, kita harus jujur bagus. Soalnya ini kan demi kemajuan Iya. company perusahaan kita. Kalau kita jelek-jelekan terus guys, ya pabrikmu tutup guys. Ya siapa yang nah kita terus nyari makan. Kita fair aja. Kalau kalau company kita sebesar ya company ya. Kalau perusahaan kita sebut bagus, kita tulis A. Tapi kalau jelek, ya bilang jelek. Tapi setelah dikasih yang bagus, ya jangan dijelek. Ya kadang-kadang anu bang, sangat kebiasaan itu kadang-kadang sudah bagus, dibilang jelek aja tuh. Atau yang jelek juga dibilang bagus saja. Jadi kita yang fair gitu loh. Oh iya, jangan ada Ada gitu ya. di salah satu di tempat kerja saya pribadi itu ada apa pada akhir survei itu biasa mereka ada satu kolom ya mereka tanya boleh nggak kita kontak kamu. Nah, biasanya setiap jawaban-jawaban survei itu yang tadi Mas Yusuf bilang ada yang bagus dibilang jelek, ada yang jelek dibilang bagus. Biasanya orang yang menerima jawaban-jawaban survei itu mereka ada kasih satu kolom di bawah pada akhir survei itu dia juga tidak memaksa tapi dia memberikan satu pertanyaan, bolehkah saya mengkontak saudara? Nah, kalau misalnya saya pribadi bilang boleh, saya akan bilang boleh dan mereka akan mungkin nggak hari itu juga beberapa minggu kemudian mereka coba kontak, oh saya dari survei hasil survei saudara gini dan mau kepingin dengar langsung lagi gitu. Itu jadi mereka kalau saudara bilang tidak mau dikontak dan mereka tidak akan mengontak saudara. Iya gitu. Benar. Maksudnya itu kamu survei ini kok nyalahkan terus sih, apa kekurangannya di mana? Terus kalau kelebihannya kok kalau dari perusahaan kan kita punya data guys, kamu kok menghebat-hebatkan ini, kamu ada nggak tekanan dari bosmu kok selalu bilang baik kan gitu ya survei. Aduh guys, ngomong sama Bang Steve, terima kasih Bang Steve dan selamat Hari Buruh buat teman-teman buruh di seluruh Nusantara ya Bang ya. Dan teman-teman buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri, nah yang buruh. Nah, terima kasih banyak Bang Steve sudah menjelaskan UMR Hari Buruh. Terus adakah kuat hari ini kata-kata buat teman-teman buruh buat bukan TKI sudah pekerja migran Indonesia PM lupa nanti dikoreksi guys ya di kolom komentar, saya lupa. Kayak ada peribahasa zaman dulu bilang bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Oke. Kita bekerja dengan sekuat tenaga kita mungkin akan membuat kita kayak capek dan sebagainya, tapi lihat ke depan. Goal saudara dan goal saya untuk bekerja adalah untuk masa depan yang lebih baik. Oke, tepuk tangan kamu. Benar sekali guys, berhati-hati dahulu, berenang-renang ke tepian. Pasti tadi. Oke. Thank you. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa. Oke, bye-bye.